Setelah membantu ibunya di warung, Kuhi menghampiri Doghi yang ternyata dia sudah pergi dari rumahnya setelah melihat album foto. Di lain tempat, pria misterius yang mengambil foto diam-diam yang waktu itu tampak kembali membuat berita buruk tentang Eunwoo. Esoknya di sekolah, Kuhi yang khawatir menyapa Doghi sahabatnya. Namun Doghi tak peduli lalu pindah tempat duduk. Duduk membahas Eunwoo, tak lama berita buruk tentang Eunwoo pun tersebar hingga mereka menganggap Eunwoo muka dua. Mendengar itu, Kuhi sontak membela dengan suara keras. Di rumah, Kuhi yang masih kepikiran dengan masalah Eunwoo, abangnya sahabat Eunwoo menyampaikan untuk tetap tenang, biarkan Eunwoo akan menyelesaikannya. Setelahnya, Kuhi mencoba ngechat Doghi, lagi-lagi nggak dipeduliin guys. Beralih ke konser Astro yang ternyata dibatalkan karena permasalahan Eunwoo, dan itu membuat salah satu member Astro memarahi Eunwoo saat itu. Esoknya sepulang sekolah, Kuhi kembali dibuat sedih karena nggak dipeduliin sama Doghi. Di hari hujan itu, Kuhi perlahan berjalan dan tiba-tiba Bang Ji-hoon datang membawakan payung untuknya. Setibanya saat mau membereskan rumah, Kuhi akhirnya tahu penyebab Doghi sahabatnya marah. Ya karena album foto yang dikasih abangnya biar nggak suntuk waktu itu. Dimana di dalam album tersebut terdapat foto mereka bersama Cha Eunwoo. Mengetahui itulah Doghi merasa kesal guys. Setelahnya Kuhi berinisiatif untuk ngantarin paket foto-foto Eunwoo beserta tanda tangannya diam-diam ke rumah Doghi sekalian sebuah surat. Dimana surat tersebut Kuhi menjelaskan semuanya tentang hubungannya dengan Cha Eunwoo yang berteman sejak kecil, begitu juga abangnya. 너를 만난 게 고등학교 들어와서 내 인생에 일어난 걸로 지금 내가 풀릴 줄 알고 이러는 거야? Yap, malamnya setelah mendapatkan surat tersebut, Doghi menghampiri Kuhi. Awalnya ngobrol lewat chattingan padahal duduk depan-depanan. Namun akhirnya mereka baikan. Dan semenjak itu Doghi yang tak mau karir sang idola hancur mencoba mencari tahu siapa pria misterius yang menjadi dalang penyebaran berita hoax tersebut. Hingga mengajak seluruh fans berat Eunwoo untuk bekerja sama. Sibuk terus mencari, akhirnya Doghi dan kawan-kawan mendapatkan alamat IP pria misterius tersebut lalu segera mengabari Kuhi. Yap, mendapatkan nama pria misterius itu, Kuhi membuka revenge note lalu segera menargetkan pria tersebut. Di lain sisi, pria itu menerima sebuah pesan sebagai target pembalasan dendam. Seketika komputer pria misterius itu mati. Sementara Doghi dan kawan-kawan yang sudah mendapatkan alamat segera mendatangi alamat untuk mencari informasi. Namun hari itu mereka tak mendapatkan apa-apa. Hingga esoknya para fans terus mencari tahu dan mendapati wajah seorang wanita yang pernah ngaku-ngaku sebagai fans yang dilecehkan oleh Eunwoo. Di lain tempat, seorang wanita tampak takut mendengar berita bahwa Astro kembali setelah para fans telah mengumpulkan bukti-bukti dan akan menyerahkannya ke pengacara. Pindah ke Doghi yang berjalan seorang diri malam itu. Tiba-tiba seorang pria yang mengikutinya menangkapnya dari belakang. Di jalan yang sama, Ji-hoon dan sang sohib melihat boneka Doghi yang jatuh di jalanan. Mereka pun melihat Doghi dibawa oleh sebuah mobil. Lalu mereka segera mengejarnya. Hingga subuh mereka terus mencari mobil tersebut dengan bermodalkan nomor plat mobil. Lama berjalan, akhirnya mereka menemukan mobil itu lalu mengabarkan polisi untuk jaga-jaga. Sementara Doghi yang kini disekap diancam oleh pria misterius tersebut. Pada akhirnya Ji-hoon dan sahabat dapat menangkap pria tersebut dan menyelamatkan Doghi. Ketika dibawa oleh kepolisian, tampak awak media ramai menghampiri pria misterius kurang ajar itu guys. Jadi ternyata pria misterius itu tadinya salah satu member Astro yang kemudian digantikan oleh Cha Eunwoo. Dengan membuat skandal, mereka bisa mengancam Eunwoo untuk memberikan mereka uang. Akhirnya semua terungkap karena kerja keras para fans berat Eunwoo. Pindah ke Kuhi yang mendapatkan pesan dari revenge note yang menyatakan pembalasan dendam telah selesai. 나 콘서트 티켓 하나만 구해줄 수 있냐? 야 덕희야 너 괜찮아? 내가 노력해볼게.
Di hari konser Astro, Dokhi ternyata berhasil mendapatkan tiket karena bantuan Kuhi. Mendatangi sebuah gedung, Dokhi dan emaknya diperlakukan spesial hingga dibawa bertemu langsung dengan sang idola. Ya, mereka begitu senangnya mendapatkan sapaan dari seluruh member Astro. Serasa nggak percaya dengan semua ini. Duduk berdua, dengan gugup Dokhi ngajak Bang Eunwoo untuk makan bareng di warung ayam goreng Kuhi. Eunwoo pun bersedia. 죄송해요. 저희 엄마가 좀 푼수시라. 아니야. Beberapa hari kemudian di rumah Dokhi, saat santai, Kuhi datang dalam keadaan sedih parah sembari membawa koper. Ya, dia kabur dari rumah karena mendapatkan perlakuan tak adil oleh ibunya yang selalu mengutamakan sang abang. Hal kocak itu pun diceritakannya ke Dokhi. Asik cerita, terdengar suara emaknya Dokhi yang menangis karena melihat putra yang diadopsinya gagal dalam suatu audisi. Karena situasi kondisi rumah lagi nggak baik, Kuhi pun memutuskan untuk kembali pulang. Setibanya di rumah tak seorang pun yang mencarinya, padahal dia kabur, guys. Besoknya di sekolah mereka mendapatkan tugas kelompok berpasangan dari bu guru bahasa Prancis untuk mencari papan nama yang berbahasa Prancis, lalu mencari tahu artinya dan mendokumentasikannya. Setelahnya Dokhi izin pulang duluan untuk menemani emaknya bertemu Samuel, putra yang diadopsinya. Kuhi yang sendiri dihampiri oleh temannya bernama Mo Nanhee yang mempunyai hobi make up. Sembari merias Kuhi, Nanhee meminta tolong untuk mencomblangkannya dengan Ji-hoon dan akan mencarikannya cowok yang pantas untuk Kuhi, lalu memberikan lipstiknya untuk Kuhi. Sontak Kuhi mendengar itu terdiam. Sepulang sekolah, Nanhee kembali menghampiri lalu mengatakan bahwa cowok yang akan dikenalkan Nanhee pada Kuhi bersedia untuk bertemu. Kuhi yang gak mau dipaksa sama Nanhee. Tak punya pilihan, pulang sekolah itu Kuhi menghampiri cowok tersebut di suatu restoran yang ternyata adalah mantannya. Di lain sisi, Nanhee berusaha ngajak Ji-hoon untuk makan di restoran yang sama dengan Kuhi. Ji-hoon yang dipaksa pun menurutinya, dan ya di sana dia melihat Kuhi dan sang mantan sedang duduk berduaan. Jadi ini semua akal bulus Nanhee, guys, untuk membuat hubungan Kuhi dan Ji-hoon retak. Malam harinya Kuhi kembali dibuat kesal oleh abangnya karena telah mengangkat telepon Ji-hoon serta mengatakan yang enggak-enggak padanya. Sabar ya adek Dokhi, abangnya emang jahat. Esoknya sepulang sekolah, Dokhi yang sedang bersama Kuhi tiba-tiba menghampiri sahabatnya Ji-hoon untuk mengajaknya ngerjain tugas bahasa Prancis bareng. Lalu menyuruh Kuhi agar sekelompok saja dengan Ji-hoon. Jalan berdua, Kuhi menjelaskan tentang abangnya yang ngangkat teleponnya tadi malam, serta menjelaskan tentang dirinya dan Jungwoo tidak ada hubungan apa-apa. Ji-hoon yang baik dan mengerti seketika ngajak Kuhi untuk lunch bareng, guys. Setibanya di restoran, Kuhi dengan lahap menyantap semua makanan. Melihat Kuhi seperti itu, Bang Ji-hoon menyukainya, guys. Selesai makan, di luar restoran itu mereka melihat pamflet berbahasa Prancis. Seketika Ji-hoon mengartikannya tepat di wajah Kuhi dengan mengatakan, "Aku mencintaimu." Yap, Kuhi spontan salah tingkah. 나는 너를 사랑합니다. 그런 뜻이라고. Akhirnya mereka mengambil gambar sesuai perintah bu guru. Kembali jalan, Kuhi semakin dibuat salah tingkah karena Ji-hoon menggenggam memegang tangan Kuhi. Tak lama berjalan, Kuhi dilabrak Nanhee yang tak menyukai kedekatan mereka. Esoknya di sekolah, Nanhee kembali berulah dengan memfitnah Kuhi telah mencuri lipstiknya yang pernah diberikannya waktu itu. Bahkan guys, Nanhee sengaja membongkar izin Dokhi yang katanya menemani emaknya bertemu Samuel di depan bu guru. Ya, Dokhi yang ngaku izinnya waktu itu pergi ke pemakaman akhirnya mendapat teguran dari bu wali kelas. Tapi gak jadi dihukum guys, karena bu guru juga ngefans sama Samuel, abang angkatnya Dokhi. Di suatu ruangan kosong, Kuhi mendapat ancaman dari Nanhee. Ketika murid lain hendak masuk, tiba-tiba Nanhee bersandiwara
marah dengan menjatuhkan badannya hingga meminta maaf seolah akan menuruti permintaan Kuhi. Jadi Nanhi begini karena pas ketemu Jihun dan Kuhi habis lunch waktu itu, Jihun sempat mengatakan pada Nanhi bahwa ia sama sekali tidak tertarik dengannya. Ya, Nanhi yang sakit hati berusaha mengganggu hidup Kuhi. Setelahnya, Kuhi yang tak terima Nanhi telah mengganggu sahabatnya membuka revenge note lalu menuliskan nama Nanhi sebagai target. Sepulang dari sekolah, Kuhi kembali diganggu oleh sang mantan beserta Nanhi yang berusaha memisahkan kedekatan Kuhi dan Jihun. Muak dengan semuanya, Kuhi melampiaskan dengan berkata, "Nyah kalian dari hadapanku, aku memang menyukai Jihun meski dia tak menyukaiku. Tapi kalian gak bisa semena-mena sama aku kayak gini." Mendengar itu, semua terdiam. Begitupun dengan Kuhi sendiri yang telah keceplosan. Tak lama hujan pun turun. Semua tampak berteduh sementara Kuhi masih berdiri mematung di tengah hujan. Akhirnya Bang Jihun datang membawakan lalu membukakan payung untuknya sembari mengatakan, "Sok tahu kau nih, siapa bilang aku gak menyukaimu?" Berdua di tengah hujan membuat semua yang melihat iri, apalagi Mbak Nanhi. 난 너한테 관심이 아주 많거든. 평생 기억에 남을 만한 순간이었다. 가자. 바래다 줄게. Besok malam di sekolah, Kuhi berniat ngambil sesuatu yang ketinggalan di sekolah. Melihat Gaeun dengan seorang pria berduaan di dalam kelas malam itu, Kuhi yang kaget memperhatikan mereka diam-diam, serta melihat sepatu pria itu. Hingga akhirnya Kuhi menyelamatkan mereka berdua dari petugas keamanan sekolah. Besoknya di dalam kelas, wali kelas menasihati seluruh muridnya untuk tidak berdua-duaan malam hari di sekolah. Karena kalau ketahuan hukumnya nggak main-main. Kuhi yang khawatir dengan Gaeun, ternyata Bu Guru hanya memberikan informasi. Malam harinya Kuhi yang lagi di kamar begitu senang mendapatkan pesan dari Bang Jihun. Namun Kuhi sedikit bete karena Jihun hanya membalas singkat. Tapi beberapa menit kemudian Kuhi dibuat melayang jauh terbang ke langit karena mendapat gombalan maut dari Bang Jihun. Pagi esok di sekolah, berita baru tentang photoshoot Gaeun tersebar. Semua murid terlihat menggunjingkan Gaeun. Gaeun yang awalnya sudah dekat dengan geng orang-orang kaya di sekolah, namun karena skandal tersebut Gaeun mendapat penindasan dari geng senior-seniornya itu. 대단하다 너. 넌 우리 클럽에 들어올 자격이 없어. 정말 가은인가? Di lain sisi, diketahui Ah Jun, wakil ketua geng elit itu akan mengikuti pameran sains internasional dan akan mempresentasikannya di depan orang-orang hebat nantinya. Ketika mau pulang, Kuhi yang khawatir membawakan tas Gaeun yang cabut setelah ditindas oleh senior-seniornya. Di sini kita akan dibawa ke masa SMP. Gaeun yang baru pindah ke sekolah barunya tampak mendapat perlakuan baik dari Kuhi, teman sebangkunya. Hari demi hari mereka semakin dekat. Namun di suatu malam ketika Kuhi mengunjungi rumah Gaeun untuk belajar bersama, dia tak sengaja melihat pertengkaran orang tua Gaeun hingga berencana untuk bercerai. Setelahnya, Gaeun yang kacau malam itu melihat Kuhi di balik dinding. Sontak Gaeun meninggalkan Kuhi. Esoknya di sekolah, Gaeun tak lagi sebangku dengan Kuhi hingga mendiamkan Kuhi. Jadi itulah penyebab mereka nggak baik sampai saat ini. Gaeun sangat tidak suka kalau orang lain sampai tahu masalah terbesar di keluarganya. Nah, di masa sekarang Kuhi yang ngantarin tas Gaeun, mereka pun bertemu di depan rumah Gaeun. Gaeun sedikit mengatai kenapa Kuhi selalu melihat kejadian yang membuatnya sedih, hingga membela pria yang telah menyebarkan photoshoot dirinya. Kali ini Kuhi yang polos tak hanya diam, dia menjawab dengan begitu lantangnya. Namun kemudian dengan lembut menyuruh Kuhi untuk kembali datang ke sekolah. Setibanya di rumah, Kuhi berencana untuk membantu Gaeun melalui revenge note. Tapi karena nggak tahu pria itu siapa, ya nggak jadi. 너 내가 질질 짜고 있는지 보러 왔냐? 나 아니야. 네가 뭘 알아? 일단 학교 나와. 그런 거 올린 놈이 나쁜 놈이니까.
Esok paginya di sekolah, ketika Kuhi dan sahabatnya melihat pria-pria tampan sedang main basket, seketika Kuhi teringat sesuatu saat melihat sepatu Ahjun. Ya, Kuhi teringat sepatu itu yang sama persis dengan sepatu dipakai pria yang berduaan dengan Ga-eun di kelas waktu itu. Beralih ke Ji-hoon dan sahabatnya di toilet sekolah, tak sengaja mereka berdua mendengar percakapan dua orang tentang penyebaran foto syur Ga-eun. Ji-hoon dan Sohib pun mengintai siapa mereka. Di malam harinya, Ji-hoon mengabari Kuhi tentang pria yang menjadi pelaku penyebaran foto syur Ga-eun. Yap, hal itu membuat Kuhi semakin marah, lalu tanpa pikir panjang menargetkan Ahjun sebagai target pembalasan dendam. Tanpa berlama-lama, di suatu gedung yang dihadiri orang-orang hebat, termasuk ayahnya sebagai anggota dewan, saat Ahjun mempresentasikan idenya dalam pameran sains internasional itu, muncullah sebuah video tak senonoh di layar lebar saat itu, guys. Ya, tentu membuat sang ayah sangat malu, lalu segera pergi. Sementara Ahjun bersembunyi di suatu tempat. Beberapa saat kemudian, berita mengabarkan bahwa masyarakat meminta ayahnya Ahjun untuk turun dari jabatannya. Revenge Note kembali berhasil melakukan tugasnya. Kuhi dan kawan-kawan sedikit ribut di grup WA perkara Ahjun. Sementara Ga-eun yang melihat berita itu tampak senang karena mengetahui watak jahat pria yang disukainya. Asik melihat berita, Ga-eun mendapat pesan dari Kuhi yang mengingatkan mengerjakan tugas untuk hari besok. Sontak Ga-eun terdiam melihat kepedulian Kuhi yang selalu dibulinya. Esoknya di sekolah, Ga-eun terlihat bersikap baik pada Kuhi. Sementara di lain sisi, Yura dan Ahjun sedang membahas tentang dirinya yang mendapat pesan pembalasan dendam dari Revenge Note. Beralih ke kelas Kuhi yang saat ini sedang belajar musik. Pak guru yang tampan, para wanita tampak menyukai Pak guru tersebut. Namun mereka dipusingkan agar mempersiapkan nyanyian untuk ujian nanti. Diketahui hanya satu orang yang mendapatkan nilai bagus saat praktek beberapa hari yang lalu. Orang itu adalah Mina, sosok wanita yang selalu melirik Pak guru dengan penuh perasaan. Di pelajaran olahraga, Dokhi berniat untuk belajar dengan Mina sembari melihat Instagram. Asik bermain HP, Kuhi melihat akun IG-nya Mina yang terlihat romantis dengan pasangannya. Ketika Kuhi bersih-bersih kelas sebelum pulang, tiba-tiba Mina menghampirinya. Sembari membantu, Mina bercerita tentang kekasihnya yang selalu membelikannya ayam goreng di warung Kuhi. Hingga Mina bercerita tentang kekasihnya yang lebih tua darinya. Scene beralih di warung ayam goreng ibunya Kuhi. Saat itu Pak Guru guru musik yang tadi membeli ayam goreng di sana. Tak lama Kuhi datang dan mereka pun bertemu di sana. Sepulangnya Pak Guru beli ayam goreng, tampak Mina telah menunggunya di depan apartemen Pak Guru. Ketika mereka masuk, tak sengaja Kuhi yang ngantarin pesanan melihat mereka berdua yang bergandengan. Bahkan esok pagi ketika di dalam bus dengan Ji-hoon, Kuhi melihat Pak Guru dan Mina semobil ke sekolah. Hal itu membuat jiwa kekepoan Kuhi meningkat dan beranggapan mereka berpacaran. Bahkan ketika belajar musik, Kuhi selalu memperhatikan gerak-gerik mereka berdua yang tampak seperti orang kasmaran. Namun setelahnya guys, hal mengejutkan terjadi. Pak dikabarkan akan menikah dengan wanita lain. Sontak dong ya kan, Mina mendengar itu langsung shock. Ia pun segera menghampiri Pak Guru dengan menyampaikan kekecewaannya sembari menangis di depan para murid yang lain. Kuhi yang melihat itu juga begitu tak menyangka. 쌤이랑 저랑요 매일 만나고 선생님 저 사랑한 거 아니었어요? Yap, kabar itu menjadi bahan gunjingan para murid-murid di sekolah lain yang berpikiran buruk tentang Mina yang menyukai Pak Namun ketika Mina ditanya tentang hubungannya dengan Pak dengan meyakinkan Mina mengatakan mereka saling menyukai sembari melihatkan foto mereka yang ada di Instagramnya. Setelahnya Kuhi yang kepikiran menceritakan apa yang pernah dilihatnya tentang kebersamaan Mina dan Pak Guru kepada sahabat-sahabatnya. Dari sana bisa digambarkan mereka emang memiliki
memiliki hubungan spesial. Beralih ke warung ayam goreng Kuhi. Ketika ia membuka foto wajah Mina di handphonenya, sontak sang ayah yang melihat mengenalinya. Lalu sang ayah menceritakan tentang pertemuannya dengan Mina saat ngantarin pesanan ayam goreng untuk Pak Em. Apakah Pak Guru dan muridnya tinggal serumah? Entahlah, tunggu aja bang. 저 임신했어요. 역시 같이 네가 지은이구나. 얘기 많이 들었다.